وإفضاله. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لمصنف هذا الكتاب رحمه الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, Allah Ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat umur, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, sehingga dapatlah kita menuntut ilmu agama, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan marilah kita sama-sama berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halaman 15 baris ke-12 dihitung mulai bawah. Baris ke-13 dihitung mulai bawah lagi. Baris ke-12 juga ya. Baris ke-12 dihitung mulai bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Maka membaca doa yang datang daripada Rasulullah, inilah doanya. Ini kisahnya tuntung sudah bewirid, maka sunnah kita membaca doa. Doa yang paling baik ialah doa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau doa-doa yang ada di dalam Al-Quran, seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu ada di Quran. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Itu ada juga di Quran. Atau Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu
ada juga di Quran. Banyak kali lagi doa-doa yang ada di Quran. Jadi doa yang bagus dibaca itu jangan mengarang sorang lah. Nang datang dari Nabi, maksudnya nang dibaca oleh Nabi atau nang datang daripada ayat Quran. Itu sebaik-baik doa. Atau yang dikarang oleh ulama. Nah, jadi berdoa ini penting. Kenapa jadi penting? Karena kada rugi orang berdoa. Jadi ujar disebutkan dalam riwayat, amun kita berdoa tentunya doa nang baik, jangan doa nang kada baik. Doa nang kada baik kayak bergerang, mendoakan orang supaya celaka, itu doa kada baik. Mendoakan orang supaya dapat sial, itu doa kada baik. Ini doa-doa nang baik. Bila kita berdoa, maka tidak lepas daripada salah satu daripada 3 keuntungan. 3 keuntungan. Mun kada ngini, mun kada dapat ngini. Napa keuntungannya? Kita berdoa, ada kalanya dikabulkan di dunia. Untung lah. Contohnya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia. Kabul misalnya, lalu Tuhan kabulkan di dunia, dapat di dunia kebaikan di dunia. Kebaikan di dunia, kebaikan di dunia itu banyak kan? Awak sehat, liur nyaman, kau beribadah, kau menuntut ilmu, dapat rezeki halal, rumah tangga bahagia. Ada kalanya kada dikabulkan di dunia, tapi dikabulkan di akhirat. Bisa mengada di dunia, di akhirat pasti kabul. Mengada di dunia, di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia. Hari-hari berdoa nih toh, tapi tetap saja miskin, tetap saja punya penyakit, tetap saja hidup melarat, tetap saja awak gatalan, tetap saja homaan rusak terus. Di mana aja kebaikan di dunia ini tuh? Kada kabulkah doaku? Nah, jangan buruk sangka kepada Tuhan. Sekalinya di akhirat kita kabulnya. Sehingga di akhirat inya penyugihnya. Jadi ibaratnya tuh doa kabul doanya tuh ditabung Tuhan ke di akhirat. Ibaratnya biar aja di dunia kada berduit, tapi di akhirat sugih. Derajatnya tinggi di sisi Allah. Biar aja misalnya di dunia berpenyakitan, tapi di akhirat tak kumpul lawan Nabi. Oh, luar biasa. Jadi mun kada di dunia kabulnya, di akhirat kabulnya. Itu bisa itu. Atau keuntungan yang ketiga, kabulnya itu dalam bentuk lain. Contoh jadi berdoa, ya Allah, berilah ulun harta yang banyak, yang berkah. Kada mau sugih, kada mau dapat harta, ya kakak itu aja hidup melarat. Tapi diganti Tuhan, kabulnya itu diganti Tuhan dengan anaknya kah bakti lawan inya, rumah tangganya kah bahagia, diganti Tuhan. Lamun kusugihakan kena inya bisa kada lagi nuntut ilmu, sibuk ngurus harta ya, sibuk ngurusi menjaga harta ya. Lamun aku sugihakan sombong inya. Nah baik, ku ganti aja dengan yang lain.
awaknya sehat. Nah, kau nuntut ilmu walaupun hidupnya pas-pasan, daripada sugih ngurusi harta, ada lagi turun mengaji agama. Nah, lebih baik kita hidup pas-pasan tapi kau nuntut ilmu. Nah, jadi Tuhan itu memberikan yang kita perlukan, bukan yang Tuhan itu memberikan yang kita perlukan, bukan yang kita mau. Jadi Tuhan ini perlu ini, walaupun ini anak ini. Nah, gitu. Jadi kabulnya itu dalam bentuk lain. Jadi kada ruginya berdoa. Bahkan 24 jam ya berdoa terus. Untung lah, untung. Asal lamun hendak kabul, pemakannya halal, peminumnya halal, pakaiannya halal waktu beribadah. Lamun pemakannya haram, maka doanya tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Inilah doanya, doa mbah tontong sembahyang. Kada berbaris lah, berisi Allahumma inni, tu inilah Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatika. Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatika. Mujibati rahmatika. Kalau diartikan telah Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya ulun as'aluka, ulun meminta akan engkau, mujibati rahmatika, akan yang menyebabkan dapat rahmat engkau. Itu. Ulun meminta akan engkau, akan yang menyebabkan dapat rahmat engkau. Banyak yang menyebabkan dapat rahmat Allah. Kita kawa hadir di majelis ilmu agama, kita dapat rahmat Allah. Allah Ta'ala meliputi dengan rahmatnya. Nah, berarti di situ termasuk, ya Allah, bahasa kitanya nih, kawa akan ulun hadir di majelis ilmu agama, karena di situ pacangan dapat rahmat Allah. Di antara menyebabkan dapat rahmat Allah, kawa membaca salawat kepada Nabi. Bila kita membaca salawat kepada Nabi, maka Allah Ta'ala membalas dengan rahmatnya. Gitu. Di antaranya membaca Quran. Jangankan baca Quran, mendengari orang baca Quran itu dapat rahmat. Dalilnya, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an di sisi kalian, maka dengari, jangan bebanderan. Dengari, berdiam, dengari, perhatikan. La'allakum turhamun, pasti dapat rahmat Allah Ta'ala engkau. Nah, itu. Wa azaima maghfiratika, wa azaima maghfiratika, dan sebab dapat keampunan engkau. Minta juga kepada Allah supaya Allah Ta'ala mengampuni kita. Sebab dapat keampunan engkau, minta juga kami akan yang menyebabkan dapat keampunan engkau.
Kenapa? Di antaranya kawa beristighfar, diampuni Tuhan dosa. Kawa duduk di majelis ilmu nih bukan sekadar dapat rahmat Tuhan, dapat juga keampunan Allah Ta'ala. Bila orang nuntut ilmu itu diampuni Tuhan dosa. Kenapa? Malaikat memintakan ampun kepada Allah atas orang-orang yang menuntut ilmu agama. Wassalamata min kulli ismin, itu ismin lah bukan asmin. Wassalamata min kulli ismin, dan minta juga akan keselamatan daripada setiap dosa. Selamat daripada setiap dosa. Artinya dijaga Tuhan daripada mengerja dosa. Selamat daripada dosa. Atau bisa juga mengerja dosa, imbahnya diampuni Tuhan, dosa selamat kita. Artinya dosa tuh Tuhanai jangan sampai dibawa mati oleh ulun. Berdosa di dunia belum lagi mati, pian ampuni kita. Jangan terbawa mati. Apakah lagi dosa jariyah? Dosa jariyah ini orangnya sudah mati tapi masih lagi dicatat dosa. Nauzubillahi min dzalik. Itu. Wal ghanimata min kulli birrin. Wal ghanimata min kulli birrin, dan akan minta juga akan keuntungan min kulli birrin, daripada setiap kebaikan. Dapat keuntungan daripada setiap kebaikan. Kebaikan itu ya amal ibadah nang kita gawi dapat pahala kita. Allah minta kita. Karena banyak orang beramal ibadah tapi kada untung. Bujung lampah ya. Kada dapat pahala. Kenapa? Karena mungkin kada ikhlas. Lalu kada diberi Tuhan pahala, rugi. Ulun kada hakon kita. Ulun hendak dapat keuntungan daripada setiap kebaikan amal baik na ulun kerjakan, diberi pian pahala gitu. Wal fauza bil jannati, wal fauza bil jannati, dan akan keberuntungan bil jannati, dengan mendapatkan surga. Jadi orang yang beruntung itu orang yang sudah masuk surga. Kita di dunia ini kada tahu lagi untung kah rugi kah. Lamun belum masuk surga, lamun belum menjejakkan batis di surga, berarti belum untung lagi. Untung hakikatnya ialah orang yang masuk ke dalam surga. Wan najata minan nar, dan minta juga akan kelepasan daripada neraka. Karena orang yang masuk surga bisa jadi sebelum masuk surga singgah dulu di neraka. Nah, ulun ya Allah kada hakon, ulun hendak masuk surga aja langsung kada singgah di dalam neraka. Nah, minta supaya selamat daripada neraka. Gitu. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, ini sesungguhnya ulun, a'udzubika, ulun berlindung dengan Engkau, min jahdil bala, min jahdil bala, daripada uyuhnya menyandang bala. Min jahdil bala, daripada uyuh menyandang bala. Inya bala nito mun sudah takdir kena kita tuh misalnya ditakdir akan Tuhan
dapat bala kada kawa mengelak pasti kena. Nang kita pinta tuh supaya menyandang bala tuh kawa dan nyaman dan kada uyuh. Gitu. Sabar artinya menyandang bala tuh. Apakah lagi ridha ketika dapat bala. Kada uyuh, kada mengeluh. Ulun minta ulun berlindung dengan engkau daripada uyuhnya menyandang bala. Karena uyuhnya itu bisa sampai ke hati. Itu nang berat. Mun uyuhnya di awak aja tapi hati senang kada apa-apa. Masih bisa tertawa, masih bisa tersenyum. Wa darkis syaqa, berlindung juga dari darkis syaqa, memperdapati. Darki itu memperdapati syaqa itu celaka atau sial, diperdapati oleh kesialan atau kecelakaan. Berlindung juga. Wasu'il qada'i, berlindung juga daripada jahat ketentuan Allah. Maksudnya karena diri ulun nih, kan Allah Ta'ala tuh mentakdirkan, menentukan sesuatu, ada jahat ada buruknya. Keduanya sama-sama datang dari Allah. Baik nang jahat ataupun nang baik itu datang dari Allah. Nah ulun hendak dapat nang baik ya daripada takdirmu. Jangan nang kada baik gitu. Wasyamatatil a'da'i, berlindung juga dengan engkau daripada caci maki musuh. Caci maki musuh, berlindung daripada caci maki musuh. Allahumma inni, ya Allah, inni sesungguhnya ulun, a'udzubika, ulun berlindung dengan engkau minal ajzi, daripada lemah. Maksud lemah di sini lemah daripada mengerjakan kebaikan. Ini ada orang awak kuno, awak kuat, bahkan beotot awaknya, mengangkat karung nang beisi malah, nang beisi bani 3 buting karung beisi bani kuat. Tapi mengangkat takbir lemah, masih sembahyang koler. Padahal sembahyang tuh mengangkat tangan aja kalau Allahu Akbar, lemah. Nah, udah kon itu. Walaupun lemah mengangkat karung, tapi jangan lemah mengangkat takbir. Ada orang kuat benar lari, bahkan umpat jalan santai kan berkilo-kilometer, jalan santai demi dapat hadiah kan. Atau lomba lari kuat, bahkan nih landaunya nih botot. Tapi waktu berjalan tolak ke pengajian koler, itu lemah ngarannya. Berjalan untuk kebaikan ke majelis kebaikan koler. Nah itu ulun berlindung. Nah, seharusnya namun kita kuat dalam urusan dunia, kuat juga dalam urusan akhirat. Kuat saja angkatan apa ya kalau awak nih angkat, tapi pas puasa setengah hari ini pecah. Ulun berlindung daripada lemah mental, lemah beribadah. Ada akun ulun ya Allah, kuatakan ulun dalam beribadah, berlindung daripada lemah. Wal kasali, dan pengoler. Kasal itu pengoler. Ulun berlindung juga daripada pengoler. Pengoler dalam berbuat kebaikan.
Tapi ada kita disuruh koler, kenapa? Koler maksiat, nah itu disuruh. Kita maksiatan yuk koler rendajan, nah itu disuruh. Tapi dalam berbuat kebaikan jangan koler. Wa a'udzubika, dan aku berlindung dengan engkau minal jubni daripada penakut. Aku berlindung dengan engkau daripada penakut. Takutan lawan makhluk, takutan jabatan habis, lalu ada lagi digaji pemerintah, ada juga orang itu. Nah, itu tandanya tidak punya keyakinan kepada jaminan Allah. Padahal kita ini diberi Tuhan tahu sudah yakin digaji pemerintah, kadang makanya kita hari-hari cemas hati. Kenapa? Setengah tahun lagi pensiun aja, ada lagi yang digaji pemerintah aja. Rasanya takutan, padahal yang memberi rezeki Allah, bukan pemerintah. Pemerintah manusia biasa, tidak punya daya dan upaya. Itu namanya tatuhan akan jabatan, tatuhan akan pemerintah. Berarti mensekutukan Allah dengan jabatan atau pemerintah. Jangan sampai. Nah, bergantunglah dengan Allah, bertawakallah kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Jangan takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan takutan juga menyampaikan kebaikan, kebenaran, halal haram sampaikan saja. Walaupun ada yang mengancam, walaupun ada yang mengintimidasi, walaupun ada yang meneror, jangan takutan. Kenapa? Karena makhluk itu tidak ada dapat memudaratkan kita, tidak ada yang membahayakan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jangan takutan. Nah, wal bukhli, berlindung juga. Ada juga minta maaf lah, sekadar menyampaikan aja Pak. Takutan divaksin, kalau tidak divaksin kada dapat gajian. Nah, takutan kada divaksin lah. Bila kada divaksin harap kena dipecat kena. Harap kena kada lagi dapat gajian kena. Nah, itu. Ini contoh aja. Jangan takutan. Yang memberi gaji Allah, yang memberi rezeki Allah, yang memberi keselamatan Allah, itu harus ada tertanam di diri kita, sehingga kita tidak lagi berharap kepada makhluk, tidak lagi berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wal bukhli itu bakhil, pemalar. Ulun gadah pun juga, ulun berlindung dengan engkau daripada pemalar. Ingken. Karena pemalar ini musuh Allah sekalipun alim, dan orang yang pemurah kekasih Allah sekalipun jahil. Orang tuh kada tapi ilmu bisa jadi kekasih Allah kalau dia pemurah. Dan pemurah itu tidak menyebabkan miskin, jujuran. Bahkan pemurah itu amalan sugih. Amalkan habian lah, pian bersedekah setiap hari. Anggaplah 10.000 sehari, 10.000 sehari. Itu insya Allah harta pian yang ditinggalkan itu berkah. Harta pian yang ditinggalkan itu dijaga Allah. Dan pian kada pacangan fakir dan kada pacangan miskin. Justru orang nang pamalar itu ia hidupnya kayak itu aja. Karena malaikat mendoakan kepada orang yang bersedekah, semoga Allah Ta'ala menggantikannya dan memberikan berkah kepada sisa hartanya. Ujar malaikat amin. Itu orang ketika bersedekah didoakan malaikat. Orang nang pamalar didoakan malaikat juga, semoga Allah Ta'ala jadikan dia fakir atau itu aja. Nah, ya itu aja hidup. Nah itu pamalar. Kalau menurut matematika manusia,
kalau memelarakan harta tuh bertambah jar menurut inya. Jangan tapi diberiakan jar. Nyaman kita banyak bisi harta, itu mati-mati ke manusia. Lamun kita beriakan jar, habiskan kita habis duit, habiskan kita miskin, itu mati-mati ke manusia. Lain mati-mati ke Allah Ta'ala. Oleh karena itu kita jangan memalah. Wa a'udzubika min galabatid dain. Wa a'udzubika min galabatid dain. Dain lah, bukan din. Dan aku berlindung dengan Engkau ya Allah min daripada galabatid dain, dililit oleh utang. Nah itu, dililit oleh utang. Nah jadi mudahan kita kada tahu hutang. Tahu hutang na ada mudahan dilunsakan Allah Ta'ala. Namun pada konta hutang jangan berhutang kata. Ya kalau kita hidup biasa-biasa saja, jangan menuruti gaya orang sugih. Kalau kita kada sugih, namun kita kada sugih menuruti gaya orang sugih, pasti tahu hutang. Itu. Kita nih hidup biasa-biasa saja, hendak kayak orang sugih pengantinan, pasti tahu hutang. Kita ini biasa-biasa saja, hendak menuruti kendaraan kayak orang sugih, pasti tahu hutang. Itu. Kita ini biasa-biasa saja kehidupan kita, hendak menuruti pakaian kayak orang sugih, pasti tahu hutang. Jangan menuruti gaya orang sugih, namun kita kada sugih, biasa-biasa sajalah. Orang kada tujuan yang menyembeti kita, "Woi, ikam miskin, ikam fakir, kada usah bakawanan kami." Kada dijual kayak itu. Oleh karena itu kita disuruh bakawan orang miskin, orang-orang fakir aja. Jangan ketujuh bakawan orang sugih. Supaya kita terbiasa. Nang hartola orang sugih ketujuh bakawan orang fakir, menyantuni orang fakir. Nah, itu. Kita hidup biasa-biasa saja, hendak kayak orang sugih makanan, ya bisa tahu hutang. Nah, apalagi tahu hutangnya banyak, ditagih orang bersembunyi, nah itu alihnya. Orang yang tidak punya hutang orang yang merdeka. Berhutang pula lawan rentenir, naudzubillahi min dzalik. Jangan sampai bertobat kepada Allah kita. Wa qahrir rijal, berlindung juga dengan Engkau ya Allah daripada qahrir rijal, itu penguasa zalim. Berlindung daripada kezaliman penguasa atau penguasa yang zalim. Penguasa yang zalim, penguasa yang menindas rakyatnya, mengorupsi duit rakyatnya untuk kepentingan pribadi. Berlindung. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Tuhan kami, Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, berikanlah kepada kami, fid dunya, di dunia ini, hasanah akan kebaikan, wa bil akhirati hasanah, dan di akhirat nanti berikan juga kebaikan, wa qina azabannar, dan lepaskanlah kami daripada api neraka. Mau ini harap benar doalah, walaupun Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, ini doa yang paling harap sudah pun kabul. Nyaman di dunia, nyaman di akhirat, kada masuk neraka, tentunya masuk surga. Maka doanya dari Quran pulang. Wa sallallahu ala khairi khalqihi, wa sallallahu ala khairi khalqihi, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mencurahkan rahmat atas khairi khalqihi, sebaik-baik makhluknya. Siapa? Muhammadin, Nabi Muhammad, sebaik-baik makhluk Allah. Wa alihi, dan keluarganya Nabi Muhammad. Wa sahbihi, dan sahabatnya Nabi Muhammad. Ajma'in, seberataan, seluruhnya. Subhana rabbika, maha suci Tuhan Engkau, maha suci Tuhan Engkau, subhana rabbika, rabbil izzati, Tuhan yang mempunyai kemuliaan,
Amma yasifun, maha suci dari apa? Amma yasifun, dari sesuatu yang mereka sifatkan. Siapa? Maksudnya mereka itu orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Mereka mensifatkan Allah punya sekutu, mensifatkan Allah punya tangan, punya batis, punya kepala, punya anak, punya istri. Allah Ta'ala maha suci daripada yang disifatkan oleh orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah. Wassalamun 'alal mursalin, dan kesejahteraan semoga tercurah atas seluruh para rasul mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nah itu doanya. Bagus dibaca imam tontong sembahyang, imam tontong berwirid. Lamun kada kawa hafal barataan minimalnya hanya dalam kaidah tuh, lamun kada kawa manggawi barataan jangan ditinggalkan barataan. Lamun kada kawa manggawi barataan barang ada sedikit. Nah, ulun gen kada hafal doa ini, tapi ulun ada jom baca imatan sembahyang apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Artinya adalah berdoa ibadah sembahyang. Kemudian membaca Fatihah akan Nabi. Nah, ini bertawassul nih. Ila hadratin Nabiil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian membaca Fatihah akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan akan segala sahabatnya. Biasanya kan ila hadratin Nabiil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi, ya. Itu ada keluarganya, sahabat Nabi juga. Dan akan barang yang dikehendakinya. Nah, jadi imbah tuntung berdoa itu sunat pulang bertawassul membaca Fatihah. Batu berdoa pulang ya Allah. Jadi imbah tuntung sembahyang itu 2 kali berdoa. Tapi namun kolir 2 kali, sekali kada apa-apa juga. Pokoknya ada bertawassul sebelum berdoa atau sesudah berdoa. Bertawassul lawan Nabi, berhadiah Fatihah lawan Nabi, dan akan segala sahabatnya, dan akan barang yang dikehendakinya. Barang lagi bertawassul lawan siapa? Lawan wali-wali gak pulang leh mahadiah. Kemudian terus ada lagi waktu nah. Paslun. Pasal. Ini suatu pasal pada menyatakan barang yang membatalkan sembahyang dan menyatakan yang makruhnya, makruh di dalam sembahyang. Ketahui olehmu hai talib bahwa yang membatalkan sembahyang itu 11 lah, lamnya tuh putus ke sin lah, 11 perkara. Pertama, berkata-kata, berpandir. Jikalau satu huruf sekalipun yang mafhum, maksudnya yang mafhum yang kau dipaham, yang mafhum maknanya, yang kau dipaham maknanya, seperti ki toh, ki itu jelas huruf kaf toh, jangan baris ini bawah ki. Atau sembahyang nih, saya baca ki aja bersih aja nih, baca menjapai ya, mengucapnya ki atau sembahyang tuh. Kenapa? Karena ki itu artinya peliharakan olehmu. Waqina azabannar. Daklah kalimat waqina, waw itu dan, ki itu peliharakan olehmu, na akan kami, azabannar akan azab neraka. Waqina ki ya sebutin peliharakan olehmu, artinya kalau dipaham dah batal sembahyang. Ki ya, walaupun kada panjang bacanya, kalau sembahyang batal sembahyangnya. Kalau basing ya. Tapi kalau kada ingat, lupa,
kada batal. Atau orang ini hanya masuk Islam, hanya tadi masuk Islam sebelum zuhur sembahyang zuhurnya sayatan sembahyang ki aja kada batal. Kayaknya masuk Islam, belum belajar lagi hukum fikih, dimaafkan naiknya kada batal. Atau orang nang lidahnya tak ucap, biasanya orang gigiran tak ucap tuh. Anak aja, kada bising aja. Anak abahnya aja. Oh ampun siapa kan disambat tak sambat. Nah, tapi itu dilurus. Ini maksudnya satu huruf lah, satu huruf. Nah, maksud itu sedikit aja dah kalimatnya kita. Kada batal kalau dia lupa, kalau dia jahil atau hanya masuk Islam atau lidahnya tak ucap, ada bersing aja. Ada batal. Tapi kalau membesing aja ki jar batal. Nah, atau satu huruf yang bermad. Mad itu artinya panjang. Sebuting huruf aja tapi kada kawa dipaham. Kada maknanya tapi panjang. Seperti a. Itu huruf alif lah. Lalu ada kayak gelombang di atas. Barisnya kayak gelombang. Itu menunjukkan bacaannya panjang. Jangan atas yang nih batal. Sekalipun A. Nah itu batal bayangnya. Ada masalah bedehem dan sembahyang. Bedehem dah. Di dalam sembahyang orangnya. Nah, lamun kada bedehem jarangnya kada kawan baca Fatihah. Di sini ternyaman kada bedehem makan. Nah, kalau bedehemnya untuk supaya nyaman membaca bacaan yang wajib seperti Fatihah itu kan bacaan wajib kan sembahyang. Lamun kada bedehem kada bujur bacaan Fatihahnya, dulunya bedehem kada batal sembahyangnya. Tapi kalau untuk bacaan yang sunat saja bilanya bedehem batal. Misalnya anak baca qul huwallahu ahad, ketika kawan baca qul huwallahu ahad, belum bedehem batal, karena itu sunat. Ada benang wajib, perlu kita bedehem supaya nang wajibnya harus dibaca. Nang sunat itu biar kada dibaca. Nah itu. Jadi bedehem dalam sembahyang. Kalau untuk membujurakan bacaan yang wajib seperti Fatihah, tahiyat akhir, itu kada apa-apa bedehem, kada batal. Tapi kalau untuk membujurakan bacaan yang sunat saja, bedehemnya batal. Gitu. Apakah lagi bapandir? Tikut-tikus ya sembahyang. Berbeli bapandir ya? Untung saya tidak bapandir ya. Ayo bapandir ketiganya. Itu kisah orang hanya masuk Islam. Tapi pun orang masuk Islam itu belum belajar leh kompike. Tapi bapandirnya banyak. Maksud bapandir banyak itu dihitung banyak itu sampai 4 kalimat. Banyak. Tapi kalau kurang daripada 4 kalimat itu masih dihukumkan sedikit. Kedua, di antara yang membatalkan sembahyang apa? Mengerjakan perbuatan atau perbuatan lah titik taknya hilang leh.
mengerjakan perbuatan yang banyak berturut-turut, jikalau dengan lupa sekalipun. Seperti contohnya lah di depan di situ contohnya, bergerak dengan 3 kali gerak berturut-turut sekalipun lupa batal. Bersambung-sambung geraknya tuh, kada berjeda, kada bahalan. Nah, contohnya sembahyang nih aja. Wah, sembahyang tuh jangan bergerak lawak lah aja. Nah, tuh 3 kali bergerak berturut-turut. Lamun kayak ini, maksud itu belum batal. Kenapa? Berjeda-jeda. Tapi mun berturut-turut bersambung-sambung geraknya dengan 3 kali gerak berturut-turut batal aja. Nanti dihitung 1, 2, 3 batal. Atau misalnya 1, 2, 3 menggerumuha batal. Boleh anggota kita bergerak-gerak 3 kali bergerak bahkan lebih kada batal kalau nang bergerak-gerak itu jari saja. Di antaranya jari ini jari bukan tangan. Kalau tadi kan tangan, tangan bergerak 3 kali batal. Tapi kalau jari nah sampai berapa kali kan? Kada batal. Atau misalnya kelupuk mata bergerak-gerak sampai 3 kali kada batal. Nah, gigip-gigip katanya kayak ulun nih gigip-gigip. Kenapa ya kamu gigip-gigip? Bukan bersengaja lah ulun nih gigip-gigip, dasar memang kayak itu. Mata ulun ini bukan mengijipi bebinian, enggak ada. Dasarnya ulun ini dasar gigip-gigip mata ulun, apakah? Nah, ada lagi pianlah walaupun basing aja manggar kakan itu tapi 3 kali berturut-turut tapi kada batal. Ada tapi ulun supan nyambat tahu aja kira-kira pian. Ampun lalakian aja bergerak-gerak digerakannya sampai 3 kali lebih kada batal. Nah, itu. Ampun lalakian lah. Nah. Ada beberapa anggota yang apabila bergerak-gerak itu kada membatalkan, yaitu anggota yang ringan seperti bibir aja atau sembayang membujuakan ginjo ada tahu ya aja bergerak-gerak bibir nih dengan 3 kali gerak berturut kada batal. Kemudian telinga, ini ada orang sejenis orang yang bergerak telinga, bisa menggerakkan telinga kayak Mr. Ben tuh bisa menggerakkan telinga.
Tahu film Mr. Ben? pelawak dari Inggris ke Amerika gitu, gara-gara telinganya na. Lidah kenapa Pak bergerak-gerak? Tahu melang bejulur di dalam ada bergerak-gerak. Digerak-gerakannya kada batal. Termasuk nampun lakian dre. Nah, kemudian kelompok mata kayak apa ya bebuncilak itu bergerak-gerak kalau tah. Ujung jari, iya jari. Nah, kali Jepang di sini hidung lah. Nah ya, kalau orang Jepang, ya gerak-gerak hidung. Tahu melah hidung lah di sini kita hidung lah. Nah, itu kadang membatalkan. Ada lagi pian bergerak-gerak tetapi kadang membatalkan. Orang nih garing, mariak dingin, awak menggetar-getar. Sembayang deh. Sembayang menggetar-getar. Terawai. Atau orangnya kada garing kada, cuman hawanya dingin benar. Lalu kedinginan menggetar. Tuh bergerak-gerak benar loh tah. Itu kada batal. Atau bisa juga nih orang ini garing kada, hawa dingin kada, cuman faktor usia. Orang tua tuh biasanya bisa juga menggetar. Beri duit ke cucu aja. Nah, duit. Nah, kayak yang beri. Nah, yang getar tangan, ada kayak itu. Atau sembahyang yang getar. Nah, kada batal itu. Kada batal karena kada diulah-ulahnya. Atau orang ini diberi ujian oleh Allah Ta'ala dengan penyakit gatalan seluruh tubuh, lalu kada tahan mun kada digaru, tapi menggarunya tadi dengan jari lah. Jangan dengan, tapi gatalnya banyak misalnya ya Allah. Lalu kipina kipoh hayok sembayang, tuh dimaafkan atau kayak ini sembayang di hutan nyamuk berjuta-juta bermiliar-miliar mengikuti. Kayak sembayang maha eriti nyamuk tadi bang diikutnya di mana-mana kah? Itu bergerak-gerak lah dimaafkan. Nah, dimaafkan. Kada batal artinya. Terus ketiga di antara yang batal sembahyang, makan atau minum. Makan atau minum, harus sembahyang makan atau minum. Kalau bahas istilah itu nyatai ya kalau batal benar ini biasanya nang kada bahas istilah itu kita makan dulu lalu hendak sembahyang ada sangkut di gigi makanan gitu kan, lalu to makan atau dimakan nang sangkut di gigi itu khatan gitu sembahyang kayak apa itu. Nah, disebutkan dalam kitab nang sebutingnya lah, apabila makanan itu banyak, itu secara mutlak batal sembahyangnya. Sama adanya menelan itu bersengaja atau tatelan. Tatelan itu artinya kada bersengaja. Tatagok atau managok. Tatagok kada bersengaja, managok bersengaja. Makanannya banyak. Nah, kalau makanannya sedikit itu kada batal lamun kada bersengaja. Tapi mun bersengaja menagok batal. Makanan sedikit itu kayak apa garang? Makanan sedikit itu menurut beberapa yaitu
sekedar beberapa biji atau sekedar 1 biji atau 2 biji. Sebiji nasi atau 2 biji nasi itu dihitung sedikit. Sebiji nasi atau 2 biji nasi dihitung sedikit, atau kita kesulitan sedikit ya kalau kesulitan daging misalnya di gigi kita, atau kita yang makan jagung kesulitannya itu sedikit aja juga, kada banyak. Nah, atau sembahyang aja. Dapat tam sudah ya, tapi mau disambat batal lah. Dapat tam sudah ya, hati yang nyambatnya. Biasanya orang kesulitan bila sudah dapat tuh puas benar itu. Imbah dapat tuh buang, ludahkan, tapi ludah tanpa liur, lontarkan, buang. Tapi mau sudah dapat taguk batal. Nah, tapi mau hendak membuang terus tak taguk kada batal, kada bising aja. Kada mungkin nah orang lah kesulitan pintul sebiji tuh banyak ngarannya. Amun pentol sebiji itu banyak. Tataguk ka ditaguk ka batal. Basing haja ka dibasing haja ka menaguknya batal. Tapi kalau makannya sedikit, sebiji nasi atau 2 biji nasi, atau kesulitan daging sedikit, kesulitan jagung sedikit, biasanya itu yang, atau misalnya tulangnya, apalagi orang gigi berlubang, makan daging ayam plus tulangnya nyaman dikunyah jual pina lama, sangkut di gigi tulangnya di lubang gigi. Kehatan sembahyang, makanya sebelum sembahyang tuh bagus bersiwak, bersikat gigi, menghilangkan itu dulu. Tapi sudah tabu sembahyang ada aja pakai ilet, biasanya pakai ujung lidah aja, menguit-nguit. Pas sudah dapat, gitu, buang. Tekipai ayahnya, jangan dikunyah pulang. Nah, dikunyah pulang, di sayangnya aja bina nyaman, dihaluskan pulang, baik yang ditelan batal. Tapi kalau tertelan, asal bendanya sedikit, kada batal tertelan, terbesing aja. Gitu. Makan, minum sama juga, tapi kan di depan orang kesulitan banyak lah. Biasanya kesulitan di makanan ada tertinggal di gigi itu. Keempat, mengerjakan suatu rukun qauli atau rukun fi'li. Rukun qauli ini kan rukun bacaan. Qaul itu artinya bacaan, seperti Fatihah, tahiyat akhir itu kan. Atau rukun fi'li, rukun perbuatan, seperti ruku', i'tidal, sujud kan. Itu rukun perbuatan. Serta syak itu ragu-ragu. Syak ragu-ragu akan sah niat. Akan sah niat, umpamanya. Balik halaman 16. Akan sah niat umpamanya. Syak ia adakah berniat atau tiada. Ini sudah masuk mengerjakan membaca Fatihah kah, atau ruku kah, sujud kah. Sekalinya keingatan ini dalam hati, aku tadi jar waktu takbiratul ihram tadi aku berniat karena kayak niatnya ya nah aku sembahyang pada zuhur 4 rakaat gitu nah. Aku tadi berniat karena aja. Nah, itu batal sembahyangnya. Batalai sudah bahasa sembahyang, bahasa sembahyang mulai awal. Niat itu kan wajib lah. Bila ragu-ragu aja sudah aku tadi berniat kah, itu membatalkan sembahyang. Harus yakin berniat. Nah, itu. Kelima,
Meniatkan memutuskan sembahyang. Meniatkan memutuskan sembahyang itu batal juga sembahyang. Baniat hendak beampih, bahasa kitanya gitu. Baniat hendak beampih. Lah harta sembahyang nih. Aku hendak batal aja. Batal. Batal waktu itu juga. Tewas. Meniatakan memutuskan sembahyang dia, baniat hendak batal, hendak batal waktu itu juga. Jangan ada kita waktu sembahyang tuh. Nah, lain puasa lah. Pian haratan puasa siang hari bulan Ramadan. Tetangga hari imba juhur kah? Haus benar ya kalau melihat misalnya orang berjualan es. Pacarnya hendak batal, hendak minum nah. Belum batal lagi emang kada minum. Kalau puasa niat hendak batal kada batal, lamun kada minum. Tapi kalau di dalam sembahyang, nah aku hendak batal aja. Harta sembahyang nih, mendengar orang berjualan pentol. Biasanya orang berjual pentol ada bunyi nang apa tuh? Ya itu. Kampung kami bang itu. Udah mati jual pintu, aku hendak batal, aja nak mau pintu aja. Sakanya kada lawas lacu pamannya. Ayah pamannya buka sudah ya kaulun aja arau kada jadi ya. Terusakan aja sembahyangnya. Nah terusakan ngapang batal sudah. Walaupun kada sampat nukal pintu. Tiwas hendak batal sembahyang teh. Batal sembahyang. Nah. Keenam metaklikkan atau metaklikkan itu kan menghubungkan memutuskan sembahyang akan sesuatu. Mentaklikan itu menghubungkan memutuskan sembahyang akan sesuatu. Walaupun sesuatu itu belum terjadi. Contohnya kayak ini, pian atau sembahyang. Hari muro, kalau muro lah. Apa bahasa Indonesianya muro? Mendung. Anak hujan. Pian tuh tapasan banyak nih. Di luar rumah maksudnya. Hanya mbak mendedeh teh. Hendak haring bang sudah tetap pasannya panas tadi panas kayaknya muro kata membayang belum lagi hujan dalam hati kena bila hari hujan wah nak batal aja hendak menemputi kidadayan batal waktu itu juga walaupun belum hujan. Mengaitkan menghubungkan sesuatu memutuskan atau membatalkan sembahyang walaupun dikaitkan dengan sesuatu yang belum terjadi. Hujan belum terjadi, hanya bepandir aku bila hujan nak kondak batal sembahyangnya nak memuti kedadayan batal sembahyangnya waktu itu walaupun belum hujan, walaupun kada hujan. Walaupun lagi dengan sesuatu yang mau mengaitkan membatalkan niat sembahyang itu mengaitkannya dengan sesuatu yang mustahil terjadi pada akal. Mustahil terjadi pada akal. Tapi contohnya ya sesuatu yang kadang mungkin terjadi. Gugur intan sabakul dari atas langit ke rumah kita. Itu kan asa mustahil kalau terjadi. Intan sabakul gugur mulai hatap kita tembus hatap kita dah kapas sejutan kita asal kamu kadang mungkin kalau terjadi dah atau bayang karena seandainya gugur intan dari langit sebangkol ke atas rumahku tembus ke pasahaban aku hendak bebatalan mengambil intan batal waktu itu ya sembahyang walaupun kadang mungkin terjadi. Ada mungkin terjadi
mustahil terjadi, batal juga sembahyang. Nah, jadi jangan sekali-kali kita hendak berampih daripada sembahyang, walaupun dengan dikaitkan dengan sesuatu yang akan terjadi ataupun mustahil terjadi. Atau ibu-ibu misalnya memasak banyu, menjarang banyu, biasanya ada nang sirat nang bunyi ngeng biar menggurak piola, menggurak sembahyang. Bila aku mendengar kita menggurak pun aku batal dia nak sembahyang nih, nak mati kompor ya, melarang naik gas ya ada tahu nak, maka gas larang harganya mau bener itu dalam hati nih sembahyang, maka larang harganya aja, batal sembahyangnya walaupun belum lagi menggurak banyunya. Jadi bila hendak sembahyang tuh diselesaikan dulu gawian-gawian itu, menjarang banyu tuntungakan dulu. Kadang apa bang le dikaringakan dulu banyu aja, dikaringakan dulu tadayan hanya sembahyang sawat habis waktunya le, ya diangkit tiket dulu le, sembahyang kita betul sembahyang bina panas jamur orang le, supaya kita waktu sembahyang tuh kan tidak gangguan lah. Misalnya anak behira hirakan dulu hanya sembahyang, supaya waktu sembahyang tuh kada marit anak behira, misalnya lapar makan dulu. Yang sembahyang selesaikan dulu. Nah, ketujuh, kedatangan hadas dahulu daripada salam yang pertama. Artinya ininya di dalam sembahyang, belum lagi salam yang pertama, bahkan datang hadas itu bakantut atau takami atau bakami atau tabehira atau tabucirit, behira atau tabehira sama pusing haji atau batal hadas tuh ya batal wudu lah. Kedatangan hadas itu ya batal wudu. Contohnya seperti takantut, takame, tabehira, atau laki menggetuk kulit. Ini bini tahu aja sudah sembahyang menggayai bini nah dijapainya tangan bini atau pipi bini emak cantiknya lah pian ya nanu batal lah. Begaya tuh ini tonton sembahyang ya, jangan waktu sembahyang orang digayai atau bini menggayai laki atau sembahyang batal lah ya, lakinya dijapai. Belum lagi salam yang pertama batal. Atau bisa juga babinian kedatangan haid kan, kalau ada haid waktu sembahyang kan belum lagi salam kan batal juga. Lain misalnya salam itu kan salam yang pertama tadi. Kalau salam yang kedua imbat untung salam pertama belum lagi yang salam yang kedua bakantut kada batal kalau asal jangan ditarusakan salam yang keduanya. Sudah kita bahas kemarin. Nya salam pertama itu wajib, salam kedua sunat. Assalamualaikum warahmatullahi. Pak dijapai digawi laki di aja bunga siar. Jangan lagi assalamualaikum batal, tapi bisa digawi laki itu kan batal, tagatok kulit laki sama bini yang bukan mahram kan batal kalau dah. Sudah jangan lagi salam yang kedua. Atau misalnya batalnya itu karena takantut kah, atau terbahira ya Allah, atau tekamih kah misalnya. Kalau salam yang pertama tuh jangan lagi meneruskan salam yang kedua, sah sembahyangnya kita. Kedelapan, keguguran najis yang tiada dimaafkan daripadanya. Keguguran najis yang tiada dimaafkan. Apa yang mau katakan bayangannya?
diguguri najis yang tiada dimaafkan daripadanya. Lamun teh cacak tuh pian lah. Teh cacak misalnya lamun karing teh cacaknya gugur di awak kita, sangkut, kita simbah, terus akan sembahyangnya tetap sah. Tapi kalau teh cacaknya walaupun karing, sembahyang kita gugur, sangkut, kita tahu sangkut, kita biarkan aja batal. Tapi kalau kita kibah, jatuhnya kemana kak? Kada batal, teruskan sembahyang. Tapi kalau teh cacaknya basah tuh berikit di kain kita, biar dikibah. Tangan kita berikit, ya Allah, kita ada bekasnya, ya batalai sudah, itu batalai basah sembahyang. Dibasuhai nang ditapasai nang kada mestilah orang menapas yang pakai jacak seberotaan ditapas kada pasti nang bekas teh jacaknya tuh jadi ditapasna sedikit gitu. Basah pulang sembahyang pakai makanan lain. Kadide bisi makanan lain ya minjam lawan tetangga. Inya sembahyang tuh kada mesti pakai mukena. Pakai baju jubah gen asam nutupi aurat sahai itu deh. Pakai kain apa kak? Tapi abahnya kak dijahit ulah mau kena, boleh aja. Saking miskinnya nih, kalau mau kena nih, boleh aja. Asal nutup aurat. Ini kalau dia sembahyang, kada mau kena ya, kada mau kena diulah alasan kada aku sembahyang. Padahal itu bukan syarat sembahyang, bukan syarat sembahyang, bukan itu asal menutupi aurat, walaupun dengan kulit kayu ibaratnya tuh, asal menutup aurat adalah kulit kayu diulah mukena. Miskin benar orang lah, apa baju apa kayak kalau bendera partai ibaratnya Allah dijahit-jahit, kalau lalu bisa duit anu nih. Saking miskinnya nih, dijahit-jahit tulah mau kena sah aja, asal nutup aurat deh. Nah, kesembilan terbuka aurat. Lamun membuka aurat batal. Kalau terbuka aurat ini batalai kalau dilihatakan. Tapi lamun dibujurakannya sehingga tertutup pulang auratnya kada membatalkan. Misalnya orang sembahyang, ini contoh lelakian aja lah, lelakian sembahyang, betapih tapi kada bersalawar, boleh aja, asal menutupi nang di sekelilingnya aja, masalah di bawah tuh kada jadi masalah. Ini lelakian betapih, bebaju, asal menutupi antara pusat dan lutut kelak, di bawah pusat, di atas pusat, di bawah lutut. Tapi orangnya kada bersalawar misalnya ya Allah, atau bersalawar aja, bersalawar sempak aja. Sembahyang aja di higa lawang lah, di higa pintu itu nyaman, angin-angin ya Allah. Mengatur sembahyang, makanya angin deras datang, angin puting beliung datang, diangkatnya tapi kelihatan naik paha. Kalau dilihatakannya aja tetap aja sembahyang kita angkat, batal tak? Tapi kalau misalnya harap sembahyang tadi diangkat, naik jangan mujurakan dengan cepat, kada batal. Memujurakan menutupi auratnya dengan cepat, itu kada batal sembahyangnya. Ke-10 memalingkan dada daripada kiblat, itu batal. Makanya waktu kita salam tuh lah jangan umpat juga dada nih. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dada kita nih jangan umpatan Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Batal karena posisinya ada lagi menghadap kiblat, batal. Memalingkan dada daripada kiblat jikalau setengah daripadanya sekalipun.
walaupun kada sabarataannya nih separuhnya aja nah tuh batal dah, apalagi lo kayak gini. Terus itu isinya kiblat ya kalau walaupun jikalau setengah daripada sekalipun, setengah dadanya yang dipalingkannya daripada kiblat. Ke-11 murtad di dalam sembahyang. Nah itu tuh membatalkan sembahyang tuh, murtad tuh keluar daripada agama Islam. Nah, di dalam sembahyang yaitu mengiktikadkan bahwa yang menjadikan alam ini dua atau sebagainya. Contoh murtad ini banyak kayak lah, di antaranya dicontohkan sidin mengiktikadkan atau meyakinakan di dalam hati bahwa yang menjadikan alam ini dua. Nang menjadikan alam ini berapa? Satu ya Allah Ta'ala maksudnya. Dipadahakannya nang maula alam sama satu dua ikung. Maka dipadahakannya ikung pulang. Sedangkan Allah Ta'ala jangan ada ikung. Ya kalah. Dipadahakannya alam semesta ini nang maulah tuh dua, Tuhan dua aja. Berarti dia mensekutukan Allah, berarti dia murtad. Hatan sembahyang itu misalnya ya kalau meyakini batal sembahyangnya. Atau meyakini nang wajib tuh dipadahakannya kada wajib, murtad juga atau sembahyang zuhur. Lalu ingin meyakini dalam hati sembahyang zuhur ini semuanya kada wajib aja. Kada wajib aja. Batal sembahyangnya, murtad juga orangnya. Atau misalnya bercita-cita hendak murtad isok. Karena ada orang-orang menawari, misalnya anggaplah orang-orang non muslim menawari, kamu pun ngajar masuk agama kami, kena kami beri 10 miliar ya. Apabila aja isok datang gitu di situ aja orang berbagi duit 10 miliar asal ikam keluar daripada agama Islam. Lalu giurain toh udah miskin misalnya fakir hendak kayak sugih pulang, tapi dengan cara menjual agama. Akun memurtad hati sembahyang. Isok hendak datangi situ, hendak murtad ya, hendak mendapat 10 miliar. Waktu itu juga murtad, walaupun kada isok bermurtadnya, berniat hendak bermurtad isok. Hari ini juga murtad, hati sembahyangnya batal. Nah jadi kita jangan hendak berniat-niat murtad, jangan hendak berniat pindah agama. Kayak apapun keadaan kita, walaupun hidup kita miskin, fakir, susah, melarat, tapi jangan sampai menjual agama kita. Karena agama kita ini yang paling larang sudah. Iman Islam kita ini yang paling larang dah. Itu modal kita masuk surga. Itu modal kita kada masuk neraka selama-lamanya. Saat ini masuk neraka juga ada belawasan karena ada iman Islam itu. Gitu nang kita pingguti, kita perjuangkan, kita pelihara, kita jaga, jangan sampai terjual. Sekalinya aja misalnya orang tadi murtad isok datanginya di situ dibaptis lah, anggap dibaptis dapat 10 miliar. Sekalinya isoknya mati, karena menikmati 10 miliar itu mati akan kafir pulang, masuk neraka jahanam salawasan ruginya. Nah 10 miliar tuh di mananya menikmati? Artinya kita hidup di dunia setempat saja juga. Oleh karena itu hendaklah kita memilih akhirat daripada dunia, memilih iman daripada kekafiran. Karena kita hidup di dunia ini setempat saja juga, walaupun kita hidup menderita kada apa-apa asal kita beriman. Daripada kita hidup bergelimang harta, banyak visi duit, tapi kafir satu masa saja juga menikmati di dunia nih. Kan sampai 70 tahun mati neraka selama-lamanya, sakit belalawasan. Nah jadi itu mudah-mudahan kita seberatan mati beriman, hidup beriman, mati beriman, dan masuk surga dan kada masuk neraka. Mungkin itu saja yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada barakah dan manfaatnya. Mudah-mudahan kita seberatan selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahwali ahli an-nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna